Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya mengajak kepada pribadi dan kepada hadirin semua, yang pertama dan utama, mari kita panjatkan kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atas nikmatnya tersebut kita dimampukan dan dipilih oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ini, majelis rutin kajian Jumat sore, yang insya Allah nanti akan kita sama dengar nasihat-nasihat dari gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Riyad Al-Hafidz. Maka kesyukuran kita semoga mengantarkan kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat rizki-rizki yang Allah siapkan untuk kita, yang dilipat gandakan di waktu-waktu yang akan datang. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pula untuk keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga seluruh umat beliau hingga akhir zaman nanti, yang senantiasa thiqah mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga di antara umat itu adalah nama-nama kita. Semoga mengantarkan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Berbahagia kembali bisa menyambut panjenengan semua mewakili dari tuan rumah. Rawuhnya panjenengan kami harap benar-benar menjadi wasilah dari Allah untuk menambahkan keberkahan tempat ini, menjadi tempat yang Allah berkahi dengan adanya majelis-majelis ilmu, dengan adanya rawuhnya panjenengan-panjenengan yang semangat dalam thalabul ilmi. Dan semoga kami selalu dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk terus meningkatkan kebaikan demi kebaikan, pelayanan demi pelayanan untuk panjenengan semua yang sama-sama mengikhtiari untuk istiqomah berada di majelis ini. Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Harapannya menjadi pengantar syafaat untuk kita semua. Syafaat dalam makna yang pernah saya pelajari dan saya dengar, itu adalah hal yang menyempurnakan dari amal soleh kita. Andai kata amal soleh kita itu kayak brand terkenal internasional yang logonya itu buah apel tapi keruak. Nah, amal soleh kita itu hajatnya dengan sebuah syafaat itu, kalau amal soleh kita itu belum utuh, maka sempurnanya dengan syafaat. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah menjadi wasilah kita diterimanya amal-amal kita, lengkap dan sempurnanya amal-amal kita dengan syafaat tersebut. Maka itu sangat kita hajatkan, itu sangat kita harapkan, kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ucapan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu semuanya di dalam forum ini, di dalam majelis ini,
dengan jerih payah panjenengan hadir ke tempat ini, dengan kontribusi-kontribusi panjenengan hadir di majelis ini. Semoga Allah pahalai dengan pahala yang sempurna. Semoga Allah kabulkan doa-doa dan hajat-hajat panjenengan semua. Allah mudahkan panjenengan semua untuk mendapatkan apa yang masih ada di dalam doa dan hajat-hajat panjenengan. Semoga dengan jalan majelis ini dimudahkan segalanya. Mudah meniti kehidupan dunia dan mudah untuk mendapatkan jalan menuju jannahnya Allah di negeri akhirat nanti. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kami mewakili Yayasan 10 Salam Nusantara dan Rumah Quran Zabisa mendoakan panjenengan semua, berterima kasih dengan panjenengan semua dengan ucapan jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Ajarakallahu fi ma'ataitum wa barakallahu fi ma'abqaitum wa ja'alahu lakum tahurun insyaallah. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, sebagaimana jadwal dan sebagaimana flyer atau pengumuman yang sudah sama-sama panjenengan mungkin ketahui bahwa insya Allah sore hari ini adalah jadwal di mana guru kita Al-Ustadz Riyad Ahmad Al-Hafidh akan memberikan mau'idhah hasanah kepada kita semua. Tapi beberapa waktu yang lalu menginformasikan kepada saya bahwa beliau masih ada di dalam perjalanan. Nah, dan beliau insya Allah sudah mendekati tempat ini, tapi masih di jalan karena ada beberapa hal yang tadi menjadi kendala teknis di lapangan dan di perjalanan. Semoga Allah mudahkan beliau, Allah selamatkan beliau untuk bisa hadir di tempat ini sesaat lagi. Maka menunggu rawuhnya beliau, saya ingin mengisi jedanya. Mudah-mudahan kita sama-sama akan mendapatkan sebuah hikmah dan manfaat juga dari apa yang nanti saya sampaikan, yaitu berupa cerita beberapa hari yang lalu saya diperjalankan oleh Allah sampai kota Yogyakarta, dan saya sering ke kota Yogyakarta, dan alhamdulillah di depan saya juga ada Pak Denis itu asalnya dari Yogyakarta. Alhamdulillah. Kemarin kami dari Godean, Pak Denis, ketemu dengan salah satu sahabat saya, Mas J namanya. Tapi tak namakan secara lengkap saja ya, karena Mas Y itu ya kurang. Karena beliau seorang mu'alaf, maka namanya Y itu Yusef. Alhamdulillah nama Yusef itu sekarang menjadi seorang yang berakidahkan Islam. Walaupun nama Yusef maka akan identik dengan akidah yang lain gitu ya, atau identik dengan agama yang lain. Tapi beberapa tahun yang lalu beliau mendapatkan hidayah dari Allah, lalu memeluk agama Islam, bersahadat, bersaksi beberapa tahun lalu bahwa beliau menjadi bagian dari Islam. Alhamdulillah. Lalu ketika mendapatkan hidayah Islam, ternyata beliau mendapatkan ilmu demi ilmu ya, karena otomatis salah satu yang diikhtiari beliau adalah tholabul ilmi ya. Nah, ketika beliau tholabul ilmi, singkat cerita beliau itu harus memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, dari sebuah dealer besar, dari sebuah brand atau merek internasional yang ada di Indonesia, yang kendaraannya sama-sama kita lihat berseliweran di jalan raya, bahkan menguasai jalanan seperti itu. Tapi beliau harus resign dengan beberapa hal yang beliau fahami. Singkat cerita, akhirnya beliau menjadi seorang marbot masjid di sebuah masjid besar, yang enggak terlalu besar sebenarnya, di daerah Godean, namanya Masjid Al-Aman. Nah, bagi yang hafal daerah Godean, maka ada masjid agak besar namanya Masjid Al-Aman. Beliau menjadi marbot di situ, mendedikasikan waktu, pikiran, tenaganya sebagian besar untuk masjid, menjadi marbot sekian lama untuk mendapatkan akses ilmu, untuk mendapatkan lingkungan dan sebagainya. Maka beliau setelah mu'alaf lebih memilih masjid sebagai circle yang paling mendominasi di dalam hari-hari beliau, seperti itu.
Singkat cerita, karena beliau resign dari pekerjaannya, maka Allah uji biasa, gitu kan. Maka saya dan panjenengan yang sedang diuji sama Allah, ya biasa saja, karena memang hidup ini adalah ujian. Maka kata Al Ustadz Ahmad Riyad Al Hafidh, nanti kalau keluar kata-katanya, dulu nasihat yang pernah saya dengar, beliau seringkali membuat joke atau gojekan, kan. Nek menungso kuwi isih akeh masalah ki berarti apik. Berarti masih posisinya sebagai manusia. Karena memang hidup itu adalah ujian, samudra ujian, lembah masalah seperti itu. Kata beliau, menyatir dari banyak literasi ilmu. Bahkan ayat Allah sendiri mengatakan seperti itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu dihidupkan dan dimatikan oleh Allah itu untuk diuji. Siapa yang terbaik amalnya dengan ujian demi ujian yang Allah pergilirkan kepada kita. Maka saya memahami ujian itu ketika kita itu dikeluarkan dari sebuah ujian, maka yang menunggu itu adalah ujian yang lebih besar. Gitu loh. Jadi enggak ada istilah kita masih hidup di dunia, yes, aku sudah lepas dari ujian, aku sudah dapat solusi. Yang menunggu itu ujian yang lebih berat karena harusnya grade-nya atau tingkatnya naik, kan seperti itu. Lulus ujian SD itu kira-kira masuk TK atau masuk SMP? Masuk TK kan lucu. Lebar ujian SD, maka mengikuti jejak pendahulunya masuk lagi ke TK. Ya enggak mungkin. Lulus SD pasti akan masuk ke SMP. Lulus SMP pasti akan masuk ke SMA. Lulus SMA maka akan masuk perguruan tinggi. Lulus sarjana S1 akan memasuki sarjana S2 dan seterusnya. Ujian itu ya begitu, selalu meningkat grade-nya. Kalau kita orang yang bertumbuh, kita orang yang progres dalam kehidupan kita, maka ujian demi ujian akan kita nikmati, ya kan? Yang penting jangan sampai kita tidak melibatkan Allah dalam menghadapi ujian demi ujian itu, kan seperti itu. Karena kita lemah, kita nggak bisa melepaskan ujian itu sendiri. Maka kembali kepada Mas Y tadi, ketika beliau melepaskan posisinya dalam sebuah pekerjaan, maka ayat Allah mengena pada dirinya, yaitu surat Al-Ankabut ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nas ayutsraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu cukup mengatakan beriman kepadaku Allah sementara belum teruji sebagaimana aku Allah menguji kalian kepada orang-orang soleh sebelum kalian, kan begitu. Orang-orang soleh sebelum kita yang diceritakan di dalam Al-Quran, apalagi Al-Quran itu isinya kisah para nabi dan rasul, atau orang yang setara dengan para nabi dan rasul. Yang setara misalnya Bapak Imron, ya kan, Maryam, misalnya kan Bunda Maryam, misalnya Bunda banyak lah yang disejajarkan sama Allah sebagaimana setara para nabi dan rasul. Ujiannya kira-kira ringan atau berat? Berat semuanya, ya kan? Orang besar itu ujiannya besar, apalagi yang diceritakan di dalam kitabullah wa sunnah Rasulullah. Oh, mesti ujiannya luar biasa. Maka Mas Y tadi ketika memasuki merengkuh hidayah, mendapatkan iman Islam, maka diuji oleh Allah. Pekerjaannya selesai, dilepaskan, maka ujian demi ujian Allah berikan. Finansialnya menurun, ya kan? Sedikit harmonisasi dalam rumah tangganya diuji, ya, seperti itu kan. Ikhtiarnya, sampingannya apa, bukan sampingan, ikhtiar yang dia bisa waktu itu, katanya cerita sama saya, jualan gamis, jualan jilbab seperti itu. Ya ora patek laris, enggak begitu laku dan seterusnya. Secara finansial drop seperti itu. Ya, maka itulah ujian. Seseorang yang ingin memperbaiki diri, seseorang yang fafiru ilallah, lari kembali menuju Allah, tidak selalu, tidak selamanya langsung mendapatkan solusi. Bahkan yang sering terjadi seperti itu, akan diuji dulu oleh Allah. Benar enggak imannya? Serius enggak dia mengatakan iman kepadaku Allah? Misalnya kayak gitu kan. Maka diuji dan diuji sampai Allah merasa mungkin ya sudah layak mendapatkan ujian berikutnya, next level, kan begitu. Maka hari ini Mas Y kemarin bercerita kepada saya, sekian tahun harus kayak orang berpuasa, menjadi marbot, ya kan, koyo wis arep ora betah-betah, ya kan. Kalau memang saya ini menjadi karyawan Allah, ada di dalam sebuah masjid ini, kerjaannya bersih-bersih karpet, bersih-bersih kloset dan seterusnya, ya kan.
Ya memang secara akal duniawinya njuk piye masa depannya. Bagaimana ma'isyahnya sementara usahanya enggak begitu jalan. Bagaimana nasib anak-anaknya dan seterusnya, kan pasti itu manusiawi. Ya, seperti itu pasti akan dijadikan sebagai kegalauan-kegalauan yang menyelimuti dirinya. Tapi ketika kemarin cerita, saya belajar untuk istiqomah itu berat, Ustaz. Saya bertahan untuk menjadi marbot itu berat. Ya marbot itu prestisnya dari mana? Wong habis menjadi seorang manajer kok, manajer dalam sebuah brand internasional, sekian tahun nyungsep gitu kan, nyungsep posisinya, nyungsep finansialnya seperti itu. Tapi kemarin ternyata pertemuan yang sebelumnya itu saya bertemu dengan beliau di salah satu tempat, bertemu lagi dengan beliau itu di sini. Beliau itu yang mengawal Ustadz Abdus Somad ketika datang ke Zafisah. Yang di sampingnya Ustadz Abdus Somad yang badannya gede, pakai seragam itu namanya Mas Yi. Seperti itu. Jadi pekerjaannya sebagai marbot masjid, ngawal para alim ulama kayak gitu, diamanai untuk di jalan dakwah. Sekian waktu, sekian tahun sampai beliau galau secara pribadinya, secara individualnya. Yuk piye aku, nasib saya gimana? Ternyata ikhtiarnya belum berbuah, ternyata finansialnya belum membaik, selesai dari resign dari pekerjaannya. Itu yang diujikan sama Mas Y oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi beliau belajar untuk istiqomah dan alhamdulillah. Ini bagian dari kauniyahnya Allah, bagian dari ayat-ayat kehidupan. Ya, ternyata kemarin saya ketemu lagi sama Mas Y dan hari ini beliau sudah menjadi pemilik dealer mobil. Beliau dulu bekerja di dealer, resign, seok kayak gitu, diuji finansialnya oleh Allah dan ternyata sekitar beberapa pekan lalu saya jumpa lagi dengan Mas Y ini. Ternyata hari ini beliau seorang business owner. Dan business ownernya tidak hanya butik yang belum begitu laris, tapi hari ini beliau memiliki sebuah showroom mobil di kota Yogyakarta. Allahu Akbar. Benar-benar Allah bayar, walaupun tidak semuanya harus dibayar di dunia. Ya, ini bukan saya mengedukasi, memberikan inspirasi kepada panjenengan bahwa setiap amal soleh itu pasti akan dibalas di dunia. Tapi ada kejadian-kejadian yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita maupun orang-orang di sekitar kita, bahwa ketika bersandar dan berharap kepada Allah itu, Allah kok seringkali saya mendapati memang ya mengayakan siapa Allah menghendakinya dengan caranya masing-masing. Ya. Ini perjalanan dari Mas Y. Andai kata saya dan panjenengan itu dalam perjalanan yang sama, dalam ujian demi ujian oleh Allah Ta'ala, maka milikilah terus prasangka baik kepada Allah. Teruslah bergantung dan bersandar kepada Allah. Allahus Somad. Allah lah sebaik-baik tempat bergantung. Dan andai kata panjenengan sudah menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah beramal soleh, menjadi seorang marbot masjid, dimudahkan untuk tahajud, dimudahkan untuk berinfak, dimudahkan untuk tolabul ilmi, maka berbahagialah dengan itu. Nah, tapi saya belum dapat dealer kayak Mas Y, ayah. Ya sabar, ya kan? Karena dealer itu tidak lebih baik daripada 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Oh, karena itu saya sudah dapat. Wah, ya setiap hari itu, alhamdulillah, ya kan? Setiap sepertiga malam ternyata Allah membangunkan saya. Kalau saya tidak dibangunkan, ternyata istri saya membangunkan saya dan kami bisa sholat malam. Dan kami bisa 2 rakaat sebelum subuh. Lah ya wis, ya itu dulu, ya kan, dileris sesuk. Kan? Tapi miliki terus husnudon, miliki terus prasangka baik kepada Allah. Jangan sampai wah anak aku memang darahe nasabe naskap miskinun, jangan, ya kan. Nek aku makom ora cetok, jangan, ya. Allah Maha membolak-balikkan keadaan. Ustaz sudah datang belum ini? Allah itu Maha membolak-balikkan keadaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kan begitu.
Allah itu rajanya raja, bisa membuat raja sewaktu-waktu, bisa menurunkan raja sewaktu-waktu, bisa memuliakan yang Allah kehendaki sewaktu-waktu, bisa menghinakan siapa yang Allah kehendaki sewaktu-waktu. Di tangan Allah segala kebaikan. Maka kita harus punya prasangka baik kepada yang maha baik. Masalah kita sedang ditinggikan atau sedang direndahkan itu bukan utamanya. Utamanya saat kita yakin Allah bersama kita. Kita masih punya Allah itu sesuatu yang harusnya menggembirakan kita. Maka Allah mengatakan, la tahzan, janganlah engkau bersedih. Kan ada aku Allah, kata Allah kan begitu. Sapaan mesra untuk kita yang sedang merasakan ujian demi ujian kehidupan. La tahzan, innallaha ma'ana. Sungguh aku Allah bersama kalian. Maka kembali lagi saya dan panjenengan harus memiliki stok yang mencukupi untuk prasangka baik kepada Allah. Dan kita harus merasa syukur dengan apa yang Allah hadirkan saat ini. Tidak harus bentuknya dealer, tidak harusnya bentuknya toko sembako, tidak harus bentuknya macam-macam bentuk yang lain. Tapi Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk 2 rakaat sebelum subuh. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk sujud di waktu-waktu fajar. Allahu Akbar. Itu yang disifati sama Allah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Lah apa meneh mung tok sak dealer. Mau tahu dealer tak ombolke sekarang tak jelokake supaya kita paham gitu. Ya memang dealer itu indah, enak. Saya dikasih nikmat sama Allah berupa sebuah showroom mobil, ya seneng. Panjenengan juga akan suka. Tapi itu bukan tujuan utama. Selagi kita hidup bisa menjadi jalan ibadah kepada Allah, maka berbahagialah. Bahagiakan diri kita dengan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain, tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Selagi kita hidup masih bisa beribadah kepada Allah, maka cukupkan diri kita. Kalau belum punya dealer, qanaahkan diri kita dengan apa yang kita punya hari ini. Apakah dengan warung bakso kecil kita? Apakah dengan usaha toko sepatu kecil kita? Apakah dengan usaha warung empek-empek kita? Apakah dengan usaha apapun yang Allah hadirkan sekarang, yang Allah suguhkan kepada kita, pastikan itu yang menjadi jalan kebahagiaan kita untuk banyak ingat kepada Allah. Ya. Karena sesuatu yang akan menjadi jalan kebahagiaan seorang hamba, manakala Allah memberikan sebuah nikmat kepadanya, menjadi jalan untuk mengingatnya. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Itu adalah syarat satu-satunya untuk menjadikan seorang hamba memiliki hati yang bahagia. Hati yang tenang itu dengan banyak ingat kepada Allah. Maka ketika usaha menjadi jalan ingat kepada Allah, walaupun masih kecil akan bahagia. Ya Allah, cukupkan aku dengan qanaah dengan usahaku ini ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau ke depan kayakan aku dengan usahaku yang kecil ini ya Allah. Besarkan usahaku ini ya Allah kalau itu ada kebaikan di dalamnya. Kalaupun tidak, aku memiliki dan memilih prasangka baik kepadamu. Yang hari ini adalah yang terbaik untuk saat ini. Alhamdulillah. Rumput kita tetap hijau. Sekalipun rumput tetangga juga hijau. Tidak harus rumput tetangga itu selalu lebih kering dari kita. Ngarep-arep elek karo tanggane kan gitu. Rumput tetangga memang hijau. Tapi kita juga harus melihat bahwa rumput kita juga hijau. Jangan mengharap rumput tetangga kering, rumput kita yang hijau saja enggak, ya kan? Hijau semuanya. Allahumma amin. Nah, mudah-mudahan saya dan panjenengan adalah orang yang dipandaikan oleh Allah untuk bersyukur dengan warung kecil kita yang semoga suatu saat akan menjadi warung besar, yang suatu saat akan menjadi usaha yang banyak manfaatnya. Yang hari ini jualan motor 1 biji terjual baru bisa kulak lagi, semoga besok punya dealer sepeda motor. Yang saat ini punya 1 warung sepatu, besok mempunyai outlet sepatu di banyak kota. Allahumma amin. Yang sekarang ini punya posisi sebagai seorang arsitek saja dalam sebuah perusahaan, besok punya perusahaan sendiri memiliki sekian puluh arsitek bawahannya. Nah, gitu kan? Kita kan punya harapan kepada Allah. Selama harapan itu tersandar kepada Allah, maka insya Allah mudah-mudahan itu jalan yang membahagiakan saya dan panjenengan semua. Jadikan nikmat Allah sebagai jalan untuk banyak mengingatnya. Ustadz Riyad sudah di sini belum? Oh, belum ya.
Nggak apa-apa ya, berarti saya yang melanjutkan dulu ya. Nunggu Ustadz hadir sampai ke tempat ini. Maka saya mendapati bahwa apapun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, pastikan itu sebagai jalan kita untuk banyak mengingat Allah. Andai kata pasangan panjenengan itu tidak jadi jalan untuk banyak mengingat Allah, maka siap-siaplah banyak masalah dari pasangan Anda. Apabila putra putri panjenengan itu tidak menjadi jalan untuk banyak mengingat Allah, maka siap-siap putra putri panjenengan akan menjadi jalan masalah buat Anda. Kalau usaha panjenengan itu tidak menjadi jalan untuk banyak ingat kepada Allah, siap-siap bahwa usaha panjenengan cepat atau lambat akan menjadi sumber masalah kita semua. Semua yang dinikmatkan kepada Allah harus kita jadikan jalan untuk banyak mengingat Allah kalau ingin menjadi pintu bahagia. Istri yang paling membahagiakan itu istri yang diajak untuk banyak ingat Allah. Dik, yang wis sholat asar, yang wis sholat apa durung? Alhamdulillah sampun Mas. Jenengan kondur mohon sakniki pun 4:30 kok. Mosok kula dereng sholat. Kan jenengan sing ngandani kula nek sholat sing tepat waktu. Wah, gitu kan? Ngendika ning wingi jenengan mohon kula tasih eling sanget tok Mas. Ahabbu a'mali ilallahi ta'ala as-sholatu ala waktiha. Kok kalingane josmen to, Dik. Ah nek babakan sing penting-penting niku kula kemutan Mas. Makanya jenengan nek enten sing penting kula diajari. Nah, ya kan? Istri yang diajak untuk banyak mengingat Allah, maka pasti dia akan membahagiakan. Coba kalau istri ada yang ditanya, "Sudah sholat, Dik?" Jawabannya kayak tadi kan membahagiakan kita sebagai seorang suami kan. Alhamdulillah bojoku tak ajari sak hadis wis winganane wis rada suwe wis ana meh karo tengahan taun kok isih kelingan dan ternyata dipraktekkan. Alhamdulillah. Gitu. Tapi coba istri yang tidak banyak diajak untuk mengingat Allah, ya, malah justru mengingat pasar ingatnya, wah itu memusingkan, ya kan? Sama ketika panjenengan para ibu yang mempunyai suami. Ketika suami tidak banyak panjenengan ingatkan untuk banyak-banyak ingat Allah, maka siap-siap suami panjenengan akan menjadi malapetaka bagi panjenengan semuanya. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana jenengan mengingatkan seorang suami, ada tata caranya, ya. Suami mengingatkan kepada istri maupun istri mengingatkan kepada suami itu sama-sama kewajiban. Walaupun kewajiban yang fundamental, kewajiban yang paling pokok itu suami. Karena buruknya istri itu menjadi tanggung jawab suami. Tapi kalau buruknya suami tidak menjadi tanggung jawab istri. Itu bedanya. Kenapa suami kudu luweh tenanan mengingatkan istri? Karena istri kita adalah ahli kita, yang nanti akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qu anfusakum wa ahlikum naro. Gitu nggih. Kira-kira ayatnya seperti itu. Ya. Bahwa kita diminta untuk mengingatkan ahli-ahli kita. Kalau seorang suami ya ahlinya adalah istrinya, anak-anaknya. Kalau seorang istri ya ahlinya anak-anaknya. Seperti itu. Maka mudah-mudahan segala sesuatu yang Allah nikmatkan kepada kita, seperti apapun itu bentuknya, apakah pasangan hidup, apakah keturunan, apakah usaha, apakah harta, apapun itu, mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk menjadi jalan banyak ingat Allah. Wabil khusus urusan harta, ini urusan berat, ya kan? Sampai manusia ketika mati, dia minta untuk dihidupkan sebentar saja atau sejenak saja, maka yang dipilih agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa berinfak, agar aku masuk golongan orang yang soleh. Nah, misalnya kayak gitu. Itu yang paling abot, kan? Maka seringkali diingatkan, ya. Karena kalau tidak diingatkan berat. Ya. Lembaran uang warna biru, apalagi warna merah, kalau sudah masuk ke dompet, tertekan pantat sama kursi itu berat, lengket, kelet banget, kan? Gitu. Maka tidak mudah dia akan keluar kecuali kita berjuang untuk mengeluarkannya. Ya. Maka harta-harta yang tidak banyak dipakai untuk jalan ingat kepada Allah, maka siap-siap pula hartamu akan mencelakakanmu. Ya.
Maka ini wasilah saya dan panjenengan semua untuk saling ingat mengingatkan. Dan ternyata yang menjadi wasilah dari Mas Y tadi mendapatkan showroom mobil itu dari seorang soleh bernama Mas AF. Mas AF itu seorang pengusaha. Karena melihat sekian waktu, sekian tahun melihat Mas Y menjadi seorang marbot masjid yang istiqomah, lalu suatu saat diajak ngobrol, diajak diskusi. Mas, jenengan kok tak lihat selalu aktif di masjid ini, sudah lama jadi marbot masjid ini. Nggih, alhamdulillah iya. Nah, jenengan aktivitasnya apa? Ya saat ini ya masih usaha-usaha kecil-kecilan itu, baru cari-cari usaha yang kira-kira cocok nanti jadi rezeki kami, rezeki saya dan keluarga saya. Baru mencoba-coba, tapi ya alhamdulillah kok belum ketemu yang paling cocok yang menjadi jalan rezeki untuk kami. Lanjutan bisnisnya apa? Bisnis kami gamis, baju-baju busana muslim itu. Nah, kenapa? Ya belum laris aja seperti itu. Lah dulu jenengan pekerjaannya apa? Ya, cerita-cerita begitu. Singkat cerita, beliau punya pengalaman menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan mobil seperti itu. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau diberikan permodalan dari seorang yang bernama AF ini, Pak AF ini, untuk membuka showroom mobil. Oh, jenengan manajer? Iya, saya seorang manajer. Ya, misalnya jenengan mau kerjasama dengan saya gimana? Saya yang modal, jenengan yang menjalankan. Nah, kita akan bagi hasil nantinya. Masya Allah, itu kan jalannya nggak pernah diprediksi. Ketemu sama orang di masjid itu kan sudah berkali-kali, bertahun-tahun. Bahkan pertemuan saya dengan beliau sebelumnya itu dengan seorang pengusaha besar di Pasar Beringharjo, ya kan? Tapi waktu itu kami habis dipertemukan di Hotel Sahid Raya Yogyakarta. Lalu ketemu lagi di Masjid Al-Aman dengan Pak ini. Ya. Nah, Pak ini itu seorang miliarder dan akrab dengan Mas Y. Ya. Beliau adalah seorang miliarder yang sangat dekat dengan Mas Y. Maka saya ketika mampir di Masjid Al-Aman tadi langsung dibuatkan kopi. Karena salah satu fasilitas masjid itu ada coffee shopnya. Wah, kami dibuatkan kopi, akhirnya kami ngobrol berdua dengan Mas Y, dengan Pak yang satunya lagi, ya kan? Bukan Pak AF tapi ya. Kami ngobrol, oh jenengan yang ketemu saya dengan saya kemarin di Hotel Sahid itu, ya iya, ya kan? Seorang pengusaha besar di daerah Beringharjo. Beliau seorang miliarder, ya. Akrab dengan Mas Y, tapi juga tidak pernah menawarkan modal kepada Mas Y. Tapi justru datang dari Pak AF yang baru berapa kali bertemu, ya kan, memberikan uang dalam hitungan miliar, ya kan, untuk membuka showroom mobil. Waton percaya mergone dilihat aktif menjadi marbot masjid sekian lama. Karo masjid wae dia komitmen. Karo masjid saja dia istiqomah kok, sesuatu yang tidak menghasilkan, sesuatu yang diyakini itu adalah rumah Allah. Maka beliau memutuskan, saya yakin dia akan menjadi orang yang berkomitmen ketika diajak kerjasama. Itu kan sebuah analisis yang tidak semua orang menganalisa seperti itu kan. Ya. Tolak ukurnya adalah dia komitmen dengan masjid. Masjid yang tidak menghasilkan dalam tanda kutip finansial atau kapital saja dia tekun. Mendedikasikan waktu, tenaga, pikirannya di situ. Bagaimana mungkin sesuatu yang bisa menghadirkan rezeki, bisa menghadirkan finansial, bisa mencukupi keluarganya, dia tidak komitmen? Enggak mungkin. Ini analisa Pak AF ini memang mantap. Indikator dan tolak ukurnya itu luar biasa, bukan karena profesionalitas, bukan karena penampilan mentereng, bukan. Tapi karena sebuah komitmen dengan rumah Allah. Ketika ditanya saya akan belajar komitmen untuk menjadi karyawan Allah. Karyawan Allah saja komitmen, ya kan? Yang tanda kutip hasilnya tidak langsung sekejap mata, setiap bulan mendapatkan salary atau mendapatkan gaji sekian juta, apalagi sekian puluh juta, tidak. Tapi beliau berkomitmen. Allahu Akbar. Dan tahu pekerjaan Pak AF yang menjadi seorang
investornya Mas Y itu apa? Beliau seorang tukang cukur rambut. Oh. Ini saya ajak panjenengan semua untuk supaya tidak mudah ya membuat stigma negatif atau mendiskreditkan sebuah pekerjaan. Ternyata dari seorang cukur rambut dia menjadi seorang miliarder. Tahu kalau beliau seorang cukur rambut bisa menjadi seorang investor showroom mobil, investor tunggal tanpa tanya ini dan itu kepada seorang marbot masjid, betapa mentalitas yang luar biasa. Ya tak? Ini sebuah pelajaran berharga bagi saya ketika berjumpa dengan ayat kehidupan yang seperti ini. Allahu Akbar. Ada ya orang yang mempunyai analisa hanya karena komitmennya seseorang dengan masjid, dia menggelontorkan uang miliaran untuk membangun sebuah showroom mobil. Walaupun dia kan belum terbukti untuk menjadi business owner, ya kan? Wong dulu baru hanya bekerja, belum tentu dia orang yang bisa benar-benar menjalankan showroom itu dengan baik, kan begitu? Karena business owner dengan seorang profesional di sebuah posisi jabatan tertentu itu berbeda sekali. Dan ketika saya tanya kemarin, gimana cash flow-nya Mas? Gimana trafficnya untuk perputaran mobil yang jenengan kelola di showroom itu? Alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah sangat mencukupi. Masya Allah. Ya kan? Margin kami itu satu kendaraan itu antara 5 sampai 10 juta. Saya main angka segitu itu biar cepat perputarannya dan alhamdulillah. Ya ini belum lama showroom kami berdirikan, tapi alhamdulillah setiap bulan ya waktu kemarin saya tanya ya kurang lebih antara 4 sampai 10 unit terjual di setiap bulannya. Allahu Akbar. Ya kan? Masya Allah. Dan Pak AF ini seorang cukur rambut bisa menjadi investor showroom mobil. Tahu kenapa? Pak AF ini adalah orang yang luar biasa di kacamata saya mendengar cerita dari Mas Y tadi. Saya sendiri belum mengenal dekat Pak AF. Tapi saya sudah tahu brand beliau. Brand beliau namanya Arfa Barbershop. Ada yang pernah lihat? Mungkin Pak Danis yang rumahnya juga pernah lihat ya. Ada Arfa Barbershop, itu namanya Pak AF. Ternyata ketika saya tanya, siap bagaimana sosok singkat Pak AF itu Mas Y, gitu kan? Masya Allah Ustadz, kalau bilang sama saya Ustadz, kebetulan kenalannya di situ. Jadi wah arek takon manggil Mas yo angel. Singkat cerita, Pak AF ini diceritakan oleh Mas Y bahwa beliau ini hari ini sedang berkomitmen untuk bisa berinfak setiap bulan 1 miliar. Allahu Akbar, tenanan Mas. Iya Ustadz, kan saya mitranya, saya orang dekatnya. Saya orang yang banyak diskusi dan ngobrol dengan beliau saat ini. Beliau hari ini itu ngomong sama saya, minta doanya Mas Y. Aku sebulan iso infak 1 miliar. Allahu Akbar. Ternyata ada orang yang seperti itu di dalam kehidupan kita hari ini. Di mana kebanyakan orang saat ini ketika diskusi dan ngobrol pasti akan sama-sama curhat. Wah, zaman saya kok ya Lek, apa-apa angel. Iya pancen. Nang ndi sepi gitu kan. Tapi ternyata di saat yang bersamaan ada seorang tukang cukur rambut yang ingin berdonasi, berinfak, bersedekah setiap bulan 1 miliar. Saya saja ketika mendengar Allahu Akbar, lah seorang pejabat tinggi negara saja kalau dia lugu oponane kan mungkin gajinya mung tok 50 juta atau 70 juta kan kayak gitu. Lah ini seorang tukang cukur rambut kok punya mimpi ingin infak 1 miliar setiap bulan. Saya tanya, lah dengan angka itu hari ini sudah mendapatkan angka berapa Mas Y? Hari ini sudah mendapatkan angka ya antara angka 100-an juta ke atas Ustaz. Masya Allah. Kalam afu minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.